Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang solar kolektor. Saya Muhammad Adila Sidik, teman saya Dani Yuwana, Fajar Nusantara, Muhammad Ridwan Bayu Nugroho, dan Andrian Priagung Laksana dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi solar kolektor ini. Next. Solar kolektor ialah alat yang menyerap gelombang elektromagnetik dari sinar matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Next. Dalam solar kolektor ada beberapa komponen. Yang pertama metal backing. Metal backing berfungsi sebagai tempat masuknya sinar cahaya matahari. Yang kedua ada silicon layer atau material semikonduktor yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Yang ketiga ada kontak grid yang biasanya digunakan material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatif. Yang keempat ada anti-reflective coating yang berfungsi membelokkan cahaya matahari. Yang kelima ada cover glass yang berfungsi sebagai enkapsulasi untuk melindungi modul surya matahari. Next. Di sini ada cara kerja solar kolektor. Di sini cahaya matahari diserap oleh solar kolektor, kemudian diubah menjadi energi listrik yang akan ditampung di bagian substrat. Next. Solar radiasi. Solar radiasi atau radiasi matahari ialah energi radiasi yang dipancarkan matahari dari reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi elektromagnetik. Di sini ada solar radiasi datang dari matahari itu 100%. Kemudian diserap oleh tanah sekitar 50%, kembali naik ke awan itu sekitar 40%, dan dibelokkan sekitar 5%. Next. Dalam pengaplikasian solar radiasi, ada beberapa peranti yang menggunakan aplikasi solar radiasi, yaitu satu, panel surya yang ini, dan yang kedua ada sel surya. Next. Perbedaan panel surya dan sel surya. Sel surya itu alat yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Energi gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari diserap oleh panel solar, kemudian dialirkan menuju controller yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik ke baterai dan mengontrol jumlah energi listrik agar baterai tidak kepenuhan yang bisa menyebabkan baterai itu meledak. Kemudian dari baterai nanti akan disalurkan ke inverter yang berfungsi untuk mengalirkan arus AC ke peralatan rumah tangga. Yang kedua ada panel surya. Panel surya ialah alat yang berfungsi sebagai transfer kalor. Contohnya seperti water heater. Lanjut. Komponen panel surya. Dalam panel surya ada panel kolektor yang berfungsi sebagai penangkap sinar matahari. Yang kedua ada pompa yang berfungsi alat yang memompa air dari tampungan atau dari penampungan air. Yang ketiga ada sensor yang berfungsi sebagai pendeteksi suhu air. Yang keempat ada controller yang berfungsi sebagai pengontrol suhu air. Yang kelima ada reservoir yang berfungsi sebagai penampung air dingin yang telah diubah menjadi air panas. Next. Komponen sel surya. Dalam komponen sel surya ada panel kolektor, ada panel kontrol, ada baterai, dan ada inverter. Panel kolektor itu berfungsi sebagai
penyerap energi panas yang berasal dari sinar matahari dan mengubah menjadi energi listrik. Panel kontrol berfungsi untuk mengontrol pengisian daya pada baterai agar tidak terjadi overcharge pada baterai. Yang ketiga, ada baterai yang berfungsi sebagai penampung energi listrik yang telah diubah oleh panel surya dari gelombang elektromagnetik menjadi energi listrik. Yang keempat, ada inverter yang berfungsi mengubah arus DC menjadi arus AC. Next. Cara kerja panel surya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja panel surya. Mula-mula, air dingin yang berada pada tangki penampungan akan dipompa menuju solar kolektor. Kemudian solar kolektor bisa air yang dingin tadi solar kolektor berfungsi untuk menyerap energi panas dari matahari, kemudian mengalir ke tampungan ke boiler. Dari boiler nanti air dingin dipanaskan dan langsung menuju ke tampungan air panas. Next. Cara kerja sel surya. Di sini gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari diserap oleh solar panel. Kemudian energi tersebut dialirkan ke controller yang berfungsi sebagai pengkontrol daya dan sebagai pendistributor kontrol untuk mengalirkan energi listrik agar tidak berlebihan ke penampungan yang ditampung oleh baterai. Kemudian baterai mengalirkan kembali energi listrik ke inverter yang berfungsi. Inverter berfungsi sebagai pengubah arus DC menjadi AC agar bisa didistributorkan ke peralatan rumah tangga. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar. Baik, saya akan menjelaskan tentang concentrating collector solar. Berikut ada pengenalannya. Konsentrasi surya atau concentrating collector solar adalah cara yang paling hemat biaya untuk mencapai suhu tinggi dan untuk menghasilkan uap untuk pekerjaan yang bermanfaat. Konsentrasi radiasi surya dicapai dengan menggunakan perangkat optik antara sumber dan penyerap, dan yang memungkinkan untuk mengurangi luas efektif dari absorber dan terkait kerugian energi radiasi. Next. Ada banyak jenis konfigurasi konsentrator surya, mulai dari silinder yang fokus pada garis tabung, hingga lingkaran yang fokus pada satu titik atau menara listrik. Berikut gambar yang menyediakan skema dari beberapa jenis umum dari kolektor berkonsentrasi. Next. Di gambar A ada peredam tubular dan reflektor belakang difus. Gambar kedua ada peredam tubular dengan reflektor kub spekular, penerima bidang reflektor polos, dan ada gambar keempat, ada konsentrator multiseksional. Excellent. Ada gambar ke-5, konsentrator parabola majemuk. Gambar ke-6, palung parabola. Gambar ke-7, konsentrator Fresnel dan Kamu. Gambar ke-8, reflektor susunan heliostat. Catatan, konsentrasi cahaya pada penerima dicapai dengan membentuk reflektor atau cermin di sekitar penerima lingkaran biru. Next. Proses penerimaan cahaya biasanya ditandai dengan rasio konsentrasi atau C huruf kapital. Dengan arti fisik, rasio berkonsentrasi adalah faktor di mana flux energi insiden atau I/O adalah optik ditingkatkan pada permukaan penerima atau IR, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi cahaya akan diterima oleh konsentrator dan pada akhirnya akan diterima oleh receiver. Next ya. Rasio daerah penerima
ke daerah aperture atau CGO sama dengan AR dibagi AA kecil. Disebut rasio konsentrasi daerah, atau di beberapa sumber juga disebut rasio konsentrasi geometris. Sangat mudah untuk digunakan karena bidang perangkat diketahui, meskipun memadai hanya ketika flux radiasi seragam atau aperture dan atas penerima. Next. Ini bagian kedua yang akan saya jelaskan, yaitu Linear Concentrating Solar Power Collector. Teknologi LFR mengandalkan serangkaian strip cermin linear yang memusatkan cahaya ke penerima tetap yang dipasang pada menara linear. Bidang LFR dapat dibayangkan sebagai reflektor palung parabola yang rusak, tetapi akan ada pada di gambar 1. Tetapi tidak seperti palung parabola, tidak harus berbentuk parabola. Para penyerap besar dapat dibuat dan penyerap tidak harus bergerak. Representasi elemen bidang pengumpul LFR ditampilkan di gambar 2. Next, Dan. Berikut gambar 1 tadi. Jadi cahaya surya akan diterima oleh lensa cekung dan akan dipantulkan ke receiver simbol yang berbentuk bulat. Yang pertama menerapkan prinsip ini adalah pelopor tenaga surya yang hebat, Giorgio Francia, yang mengembangkan kedua linear dan pelacakan dua sumbu sistem reflektor. Fresnel di Genoa atau Italia pada tahun 60-an. Sistem ini menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat dicapai dengan menggunakan sistem tersebut, tetapi ia beralih ke pelacakan dua sumbu. Mungkin karena lapisan selektif canggih dan optik sekunder tidak tersedia pada saat itu. Next. Nah, di sini ada gambar 2. Ketika cahaya matahari dipantulkan oleh cermin di bawah dan akan diserap oleh receiver yang berada di atas tower atau tiang. Pada tahun 1979, Pepsi Corporation membuat detail studi desain proyek untuk 10 dan 100 MW pembangkit listrik LFR untuk Departemen Energi di Amerika Serikat. Yang lebih besar, pabrik akan menggunakan penyerap rongga linear sepanjang 1,68 km yang dipasang di menara setinggi 61 meter. Next, Dan. Di gambar ini sama seperti gambar tadi konsepnya, namun menggunakan dua tiang. Dan susunan cermin di bawah agak berbeda untuk mengurangi bayangan yang diterima oleh cermin. Upaya terakhir yang menghasilkan LFR pelacakan dilakukan oleh perusahaan Fast Israel di awal 90-an oleh Thurman dan Gordon. Next. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian solar power. Silakan. Sudah jelas belum? Sudah. Ya, selanjutnya solar power tower plant atau menara tenaga surya. Cara kerjanya, sistem menara tenaga surya memanfaatkan cermin-cermin heliostat pada area yang luas dan untuk memfokuskan sinar matahari ke arah receiver. Lalu dipusatkan pada puncak sebuah tower. Cairan khusus pada receiver akan memanaskan boiler dan menghidupkan turbin, kemudian menjalankan generator listrik. Konsep sederhananya, menara tenaga surya memanfaatkan global warming untuk menggerakkan turbin generator. Next. Fungsi menara tenaga surya yaitu sebagai sistem yang mengubah energi matahari dalam bentuk sinar menjadi listrik yang dapat digunakan manusia dengan tenaga surya skala besar. Next. Keuntungannya,
yaitu pada dampak lingkungan. Beberapa keuntungannya yaitu jika dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan fosil, tidak ada polusi udara, polusi air, atau gas rumah kaca yang biasanya tercipta dalam proses pembangkit energi. Next. Ini videonya bisa apa enggak ini? Nggak tahu ya. Apa ganti aku aja yang share screen? Lanjutin dulu. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang materi selanjutnya solar pond. Solar pond adalah tempat berkumpulnya air asin atau air payau yang digunakan sebagai penangkap dan penyimpan panas sinar matahari untuk menghasilkan energi. Dari sini diumpankan untuk menjalankan proses lebih lanjut. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Pengelompokan ini tergantung pada proses penyerapan, pembuahan, dan penyaluran energi surya. Next. Selanjutnya, kinerja solar pond. Poleset Child Sal Gradir Solar Pond merupakan salah satu sumber energi alternatif yang menyerap dan mengumpulkan energi melalui pemanfaatan transfer panas secara konveksi dari sinar matahari pada medium fluida air asin. Kinerja solar pond yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan karakteristik fisik maupun kimia dari air asin, merupakan model kontrol yang mampu menghasilkan suplai energi yang stabil dari sistem tersebut. Next. Fungsi solar pond. Penerapan solar pond sebagai pembangkit listrik memerlukan kajian, instrumentasi, dan kajian ekonomis. Sejauh mana sistem ini layak untuk diimplementasikan di daerah tertentu? Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan di wilayah pesisir yang menggunakan 3 model kontrol yang selanjutnya telah dipilih model kontrol yang paling optimal, yakni model kontrol ketiga yang menghasilkan daya listrik sebesar 142 kW dengan nilai salinitas LCC yang terjaga sama dengan atau melebihi. Next. Selanjutnya, photovoltaic cell. Photovoltaik atau PV adalah sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Karena permintaannya terus meningkat terhadap sumber energi bersih, pembuatan panel surya dan kumpulan fotovoltaik telah meluas secara drastis dalam berbagai tahun belakangan ini. Next. Cara kerja photovoltaic cell. Photovoltaic cell mampu menjadi energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya atau matahari, di mana sinar matahari mampu dikonservasi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung
dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Next. Fungsi fotovoltaik cell. Fotovoltaik yang digunakan pada solar cell juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis, mengingat tidak membutuhkan transmisi, karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan. Fotovoltaik yang digunakan pada solar cell memiliki kemudahan. Hampir di setiap tempat di Indonesia, solar cell mampu dan cocok dalam pemasangannya dibandingkan dengan teknologi terbarukan seperti turbin angin atau pembangkit listrik tenaga air yang hanya cocok pada tempat tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, selanjutnya adalah pasif solar. Apa itu pasif solar? Dalam desain bangunan pasif solar, jendela, dinding, dan lantai dibuat untuk mengumpulkan, menyimpan, memantulkan, dan mendistribusikan energi matahari yang berupa panas di musim dingin dan menolak panas matahari di musim panas. Ini disebut desain surya pasif karena tidak seperti sistem pemanas surya aktif. Sistem ini tidak menggunakan perangkat mekanis dan listrik. Kunci untuk merancang bangunan bertenaga surya pasif adalah memanfaatkan iklim lokal sebaik-baiknya dengan melakukan analisis lokasi yang akurat. Five elements of passive solar design. Nah, di sini ada 5 komponen dari pasif solar, desain rumah pasif solar. Yang pertama ada aperture. Atau kolektor. Aperture atau kolektor adalah area kaca besar tempat sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Biasanya menghadap 30 derajat ke selatan dan tidak boleh tertutup oleh bangunan atau pepohonan dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Selanjutnya ada absorber. Absorber adalah permukaan elemen penyimpanan yang teksturnya keras dan biasanya warnanya gelap. Dikarenakan warna gelap itu lebih mudah untuk menyerap panas atau sinar matahari. Permukaan yang bisa berupa dinding, pasangan bata, lantai, atau wadah air berada di jalur langsung sinar matahari. Selanjutnya, thermal mass. Thermal mass adalah bahan yang menahan atau menyimpan panas yang dihasilkan oleh sinar matahari. Sementara penyerap adalah permukaan yang terbuka, thermal mass adalah material di bawah absorber. Selanjutnya, distribution. Metode sirkulasi panas matahari dari tempat pengumpulan dan penyimpanan ke berbagai area rumah. Desain yang sangat pasif akan menggunakan 3 mode perpindahan panas alami, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi secara eksklusif. Dalam beberapa kasus, biasa bisa digunakan kipas, saluran kipas, atau blower yang digunakan untuk meratakan atau mendistribusikan panas di seluruh rumah, maksudnya untuk menyamakan temperatur dalam ruangan. Cara kerjanya, yang pertama ada shading. Shading di sini untuk mengurangi perolehan panas yang tidak diinginkan di musim panas, semua jendela harus dinaungi oleh overhang atau perangkat lain seperti awning, penutup jendela, dan tralis. Jika jendela yang menghadap ke selatan menonjol hingga setengah dari tinggi jendela, sinar matahari akan terhalang selama musim panas, tetapi masih bisa ditembus oleh sinar matahari selama musim dingin. Selanjutnya ada thermal mass. Thermal mass digunakan dalam desain pendingin pasif untuk menyerap panas dan peningkatan suhu internal pada hari-hari yang panas. Jadi thermal mass ini biasanya di lantai. Di siang hari saat suhu udara tinggi, lantai akan menyerap panas sehingga suhu di dalam ruangan akan stabil atau tidak terlalu panas. Sedangkan di malam hari yang suhunya
cenderung lebih dingin, panas yang sudah diserap tadi saat siang hari akan dikeluarkan pada malam hari untuk menghangatkan atau menstabilkan temperatur di dalam ruangan. Pada malam hari juga, thermal mass dapat didinginkan menggunakan ventilasi, memungkinkannya untuk digunakan keesokan harinya untuk dapat menyerap panas kembali. Selanjutnya, ventilation. Ventilasi alami mempertahankan suhu dalam ruangan yang mendekati suhu luar ruangan. Jadi sebenarnya ini tuh hanya teknik pendinginan yang efektif bila suhu dalam ruangan sama dengan atau lebih tinggi dari suhu luar ruangan. Di area di mana ada angin pada siang hari, dan jika memang ingin melakukan ventilation ini, maka bukalah jendela di sisi bangunan yang menghadap tepat arah angin, dan buka juga jendela yang berada di seberangnya. Lalu selanjutnya convective cooling. Bentuk tertua dan paling sederhana dari pendinginan konvektif dirancang untuk membawa udara malam yang sejuk dari luar dan mengeluarkan udara interior yang panas. Jadi bisa kebalikannya. Ini kan misalkan di luar udara panas itu dibawa masuk menjadi dingin. Kalau udara di luar dingin dibawa masuk bisa menjadi panas. Intinya untuk menyeimbangkan atau menstabilkan temperatur dalam ruangan. Selanjutnya, solar cell applications. Energi matahari pada dasarnya tidak terbatas dan pemanfaatannya secara ekologis tidak berbahaya. Namun radiasi matahari yang sampai ke bumi bersifat intermen dan tidak merata. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyimpan energi matahari dan memindahkannya dari daerah tak berpenghuni yang cerah ke daerah industri berpenduduk di mana energi dibutuhkan. Cara untuk mencapai ini adalah dengan konversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Salah satunya itu adalah photovoltaic application. Yang pertama ada solar farm. Wilayah panel PV yang besar dapat menyediakan daya skala utilitas dari puluhan megawatt hingga lebih dari 1 gigawatt listrik. Sistem yang besar ini menggunakan panel tetap atau panel pelacak matahari, memasukkan daya ke jaringan kota atau regional. Selanjutnya, remote location atau lokasi yang terpencil. Solar home system atau sistem penerangan rumah dengan sel surya yang diterapkan untuk daerah terpencil di Indonesia menggunakan modul sel surya. Energi listrik yang dihasilkan oleh modul sel surya pada siang hari disimpan di dalam aki untuk dimanfaatkan pada malam harinya. Selanjutnya, standalone power, daya berdiri sendiri. Standalone PV system adalah sebuah pembangkit listrik tenaga surya untuk daerah terisolir, hampir sama seperti lokasi terpencil tadi. Rasio elektrifikasi di Indonesia yang masih tergolong rendah, hal ini merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah krisis energi listrik. Pada umumnya, daya yang dibangkitkan oleh panel surya atau PV belum maksimal untuk kondisi beban tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik maksimum power point tracker atau MPPT dalam sistem panel surya untuk memaksimalkan daya keluaran yang besarnya tergantung pada intensitas cahaya dan suhu di sekitar panel. Selanjutnya, transportation atau angkutan. PV dapat memberikan tenaga tambahan untuk kendaraan seperti mobil dan perahu. Sunroof mobil dapat menyertakan PV untuk kebutuhan daya onboard atau baterai pengisi daya. PV ringan juga dapat menyesuaikan dengan bentuk sayap pesawat untuk membantu memberi daya. Selanjutnya, building related needs, kebutuhan yang terkait bangunan. Pada bangunan, panel PV yang dipasang di atap atau tanah dapat menyuplai listrik. Bahan PV juga dapat diintegrasikan ke dalam struktur bangunan sebagai jendela, genteng, atau kelongsong untuk tujuan ganda. Maksudnya tujuan ganda yaitu selain dapat untuk menghasilkan listrik juga ramah lingkungan. Yang terakhir, military use atau penggunaan militer. Thin film PV yang ringan dan fleksibel dapat melayani aplikasi di mana portabilitas atau kekasaran sangat penting. Tentara dapat membawa PV ringan untuk mengisi daya peralatan elektronik di lapangan atau di pangkalan jarak jauh.
Yang selanjutnya, solar heat gain through windows, atau bisa kita sebut solar heat gain coefficient. Next. Solar heat gain coefficient adalah fraksi radiasi matahari yang masuk melalui jendela, pintu, entah itu ditransmisikan secara langsung atau diserap, dan kemudian dilepaskan sebagai panas dalam rumah. Semakin rendah SHGC, semakin sedikit panas matahari yang dipancarkan, dan semakin besar kemampuan naungnya. Next. Fungsinya, dengan menggunakan SHGC yang sesuai untuk kaca relatif terhadap lokasi dan orientasi bangunan, kinerja energi bangunan dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban termal pada bangunan yang mengalami panas berlebih. Ini akan memastikan bahwa jumlah panas minimal yang terpancar ke dalam gedung sekaligus menurunkan kebutuhan pendinginan gedung. Next. Komponennya sebenarnya hanya pada matahari dan kacanya dengan komponen glass solar, glass conduction, window overhang, window side vent, glass inside diffuse radiation, glass inside direct and diffuse radiation. Next. Faktor yang disebut perbedaan CLTD digunakan untuk memperhitungkan perpindahan panas akibat sinar matahari yang menyinari dinding, atap, jendela, serta kapasitas dinding atap untuk menyimpan panas. CLTD menggantikan delta T dalam persamaan untuk memperkirakan perpindahan panas melalui konduksi. Dengan rumusnya, BH sama dengan U kali A kali CLTD. Next. Penghitungan ini digunakan untuk memprediksi SHGC melewati kaca. BH glass atau kita sebut panas radiasi kalor sama dengan SHGF kali A kali SC kali CLF. Next. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Recordnya cuy, matikan cuy. Oke, tadi untuk videonya ada kesalahan. Ini adalah video untuk proses cara kerja menara tenaga surya. Sinar matahari akan turun ke bawah melewati kaca atau permukaan kaca. Di tanah, sinar akan menjadi radiasi panas, lalu terpantulkan membentuk efek rumah kaca, dan akan terperangkap di dalamnya, dan membuat udara menjadi panas, lalu mengarah menuju tower, dan menggerakkan turbin yang ada di bawahnya, sehingga menciptakan energi listrik. Ini adalah contoh udara yang bergeraknya. Sekian, terima kasih.